Please mind my voice, I'm really sick today. Hi everyone, welcome back to my channel. So this week we're gonna try something different. Tadinya kan gue mau ngebahas Black Mirror lagi, tapi waktu gue mau nonton tiba-tiba akun Netflix gue error, jadi gue nggak bisa nonton. Jadi this week we're gonna talk about kasus yang nyata dulu, kasus yang beneran ada gitu. Dan mungkin kalian bisa kasih tahu kalian lebih suka tipe video yang film, ngebahas film, atau ngebahas kasus nyata kayak hari ini. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu kasus yang bisa ngebuat kita bingung banget kenapa kok bisa ada orang tua yang bisa sekejam itu sama anaknya sendiri. Hari ini kita bakal bahas The House of Horrors atau The Case of the Turpin Family. Let's talk about it. Tanggal 14 Januari 2018, sekitar jam 6 pagi di Paris, California. Bayangin deh, lagi pagi-pagi, udaranya masih dingin, orang-orang masih sedikit yang beraktivitas. Tiba-tiba dari CCTV salah satu rumah yang ada di komplek itu, terlihat kayak di rumah seberang itu ada yang ngebuka jendela, terus keluar pelan-pelan dari jendela itu. Tapi kalau dilihat, bukan maling, bukan juga orang dewasa, tapi kelihatannya kayak anak perempuan yang diem-diem keluar dari rumah. Waktu dia awal keluar rumah, dia kelihatan bingung banget, dia celingak-celinguk ngelihat kanan kiri, terus dia kayak hesitate for a minute, abis itu tiba-tiba dia langsung lari kayak kabur gitu sambil ngebawa satu handphone yang kelihatan tuh kayak handphone jadul gitu. That was my only chance. At least if something happened to me, at least I died trying. Itu Jordan Turpin. Selama 17 tahun dia hidup dalam neraka. Hari itu dia cuma punya satu kesempatan untuk kabur dari rumah, nyelamatin dirinya sendiri, dan nyelamatin semua saudara-saudaranya. Waktu itu Jordan Turpin masih berusia 17 tahun, dan waktu dia berhasil kabur dari rumah, dia ketakutan banget, dia takut kalau orang tuanya bakal tahu, dia takut dia bakal dikejar dan dibawa balik ke rumahnya, satu badannya gemeteran. Waktu itu dia tahu dia harus nelpon polisi, dia harus nelpon 911. Tapi badannya tuh gemeteran banget, sampai dia tuh memencet 911 aja susah banget karena badannya tuh terlalu gemeteran. Selama 17 tahun, Jordan gak pernah nelpon orang. Selama 17 tahun, ini pertama kalinya Jordan ngomong sama orang lewat telepon. Akhirnya, dia mencet 911, terus dia call. 911 emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Di telepon, dia bilang ke petugas 911-nya kalau dia baru kabur dari rumah dan kalau keluarga Turpin itu terdiri dari 15 orang. Berarti dia 13 bersaudara dan orang tua mereka itu sering nyiksa mereka. Jordan cerita kalau orang tuanya itu sering ngelempar mereka, ngejambak mereka, ngecekik mereka, dan sekarang dua adiknya Jordan lagi dirantai ke tempat tidur mereka. Terus petugasnya nanya ke Jordan, "Kamu sekarang lagi posisinya di mana? Alamat rumah kamu di mana?" Terus Jordan kayak kebingungan gitu. Dia bilang, "Aku nggak tahu sekarang aku ada di mana." Terus dia bilang, "Oh, I got it. Dia bilang, waktu ditanya alamat rumahnya, dia bilang 925 705 74. Itu kan bukan alamat. That's a zip code atau kode pos. Jordan seumur hidupnya nggak pernah keluar dari rumah. Dia nggak tahu alamat rumahnya sendiri. Dia nggak tahu jalanan itu gimana. Saat itu bahkan dia berdiri di tengah-tengah jalan raya karena dia nggak tahu kalau di tengah jalan raya itu bahaya. Like that's how isolated she was. Akhirnya polisi ngelacak lokasi Jordan pakai GPS dan satu petugas ditugaskan untuk nyamperin Jordan gitu. Sambil nunggu karena polisinya masih jauh gitu, Jordan ini ketakutan. Dia panik kalau orang tuanya kayaknya bakal sadar nih kalau dia kabur dari rumah. Dia berdiri di bawah stop sign dan dia ketakutan banget. Tapi satu hal yang bikin dia bertahan. Dia ingat saudara-saudaranya masih ada di dalam rumah itu, dan dia ingat dia nggak mau kabur sendirian, dan dia mau bawa saudara-saudaranya keluar dari rumah itu.
Di tahun 2014, suatu keluarga pindah ke rumah satu lantai di Muir Woods, Paris, California, sekitar 112 km dari Los Angeles, atau mungkin sekitar 1 jam, 2 jam dari Los Angeles. Sejak keluarga itu pindah, tetangga-tetangga itu bilang kalau mereka nggak pernah ngeliat anak-anak yang ada di rumah itu. Selama bertahun-tahun, nggak ada yang tahu apa yang terjadi dalam rumah itu. Dan kalau kalian mikir, oh mungkin anak-anaknya masih kecil kali ya. No. Anak-anak yang ada dalam rumah itu umurnya mulai dari 2 tahun sampai 29 tahun. Semuanya ada dalam rumah itu, dikurung sama orang tuanya selama bertahun-tahun. Okay, now let's talk about why and how. David Alan Turpin dan Louise Anna Turpin dulunya cuma 2 anak kecil yang tumbuh di West Virginia. Waktu kecil, David Alan Turpin ini dikenal sebagai anak yang pemalu, nerdy gitu, suka baca buku, kutu buku, terus dia rambutnya bowl cut gitu. Dia lulus dari Virginia Tech, terus dia dapat kerjaan bagus dengan gaji yang bagus di Lockheed Martin. Louise Robinette umurnya lebih kecil 6 tahun daripada David. Waktu muda, dia aktif banget di gereja, dia ikut Bible Club, dia juga nyanyi di gereja, dan dari kecil emang dia religius banget. Pada tahun 1985, David dan Louise akhirnya married. Waktu itu Louise usianya masih 16 tahun dan David umurnya 22 tahun. David dan Louise ini sangat religius dua-duanya. Dan mereka bilang ke orang-orang kalau misalnya Tuhan itu nyuruh mereka untuk punya anak sebanyak-banyaknya. Makanya anak mereka bisa sampai 13 anak. Gimana caranya ada 13 anak di satu rumah selama bertahun-tahun tapi nggak ada yang tahu apa-apa, nggak ada yang curiga, nggak ada yang nanya. Padahal mereka tinggal di rumah yang biasa aja, nggak jauh dari rumah-rumah lain, mereka punya tetangga yang dekat, tapi nggak ada yang tahu selama ini. Dan nggak ada yang pernah ngelihat anak mereka keluar dari rumah. Nah, David dan Louise ini mengklaim kalau anak-anak mereka tuh di homeschooling. Tapi, homeschooling mereka ini juga abal-abal. Jadi David itu mendaftarkan nama sekolah yang abal-abal. Dia mengaku kalau dirinya juga itu kepala sekolah dari homeschool ini, supaya akhirnya mereka bisa ngebuat anak-anak mereka nggak keluar dari rumah. Dan semua itu dilakukan juga untuk menutupi semua penyiksaan yang dilakukan sama David dan Louise kepada anak-anak mereka. Selama bertahun-tahun, gak ada tetangga, saudara, atau teman dari keluarga Turpin ini yang boleh masuk ke dalam rumah mereka. Tembok-tembok di dalam rumah mereka yang dulunya putih, itu sekarang warnanya abu-abu karena penuh dengan kotoran. Karpet mereka juga kotor banget dari kotoran badan dari keluarga mereka gitu, karena mereka jorok banget. Bahkan lantai kamar mandi mereka tuh sampai hitam karena jamur. Selama lebih dari 2 dekade, anak-anak David dan Louise ini mengalami penyiksaan. Bahkan sebelum anak-anaknya David dan Louise yang lain lahir, kekerasan dalam rumah itu udah sering terjadi. Waktu Louise umurnya 20 tahun dan David umurnya 26 tahun, mereka punya anak pertama mereka yang namanya Jennifer. Waktu itu mereka belum pindah ke Paris, California, mereka masih di Texas. Jennifer cerita kalau memori pertama yang dia punya itu waktu dia umur 2 tahun. Dia lagi mau turun tangga, dia mau cari minum gitu, dia mau nyari air. Tapi waktu dia turun, dia ngeliat di tangga David ini lagi neriakin ibunya atau si Louise. Akhirnya si David ini nonjok tembok sampai temboknya itu bolong. Jadi bahkan memori pertama dari anak mereka itu udah kekerasan. Jadi sepertinya kekerasan ini udah biasa banget di rumah mereka, dan itu udah mereka lihat dari mereka kecil. Tapi Louise juga bukan ibu yang ideal gitu. Si Louise ini juga mood swings-nya parah. Jadi kalau anaknya nanya sesuatu ke dia, anak-anaknya juga nggak tahu reaksi yang akan mereka dapatkan itu apa. Apakah ibunya bakal ngejawab mereka dengan baik, atau ibunya bakal mukul mereka, atau bakal marah, atau bakal ngelempar mereka. Walaupun tadi aku bilang anak-anak dari keluarga Turpin ini semuanya di homeschool, Jennifer ini pernah masuk sekolah biasa. Tapi dia datang ke sekolah dengan kondisi bajunya nggak pernah dicuci, dia nggak pernah mandi, dia juga nggak pernah keramas, sampai nggak ada yang mau temenan sama dia.
Waktu dia bingung kenapa gitu, nggak ada yang mau temenan sama dia, teman-temannya tuh bilang kayak kamu tuh bau. Terus dia dibully dan dikatain skinny bones karena dia kurus banget, kayak nggak dikasih makan, kayak nggak diurus. Waktu itu pun Jennifer nggak sadar gitu kalau misalnya dia bau. Ketika dia besar dia baru sadar ternyata selama ini tuh nggak diurus bahkan dari dia kecil. Dari situ David dan Louis Turpin terus-terusan punya anak. Dari yang awalnya 1 jadi 4, jadi 7, lama-lama jadi 13. David dan Louis Turpin suka banget nyari ayat-ayat dari Alkitab untuk mereka ngasih tahu ke anak-anaknya kalau apa yang mereka lakukan itu diperbolehkan. Bahkan mereka sampai bilang kalau mereka tuh diperbolehkan untuk membunuh anak-anak mereka kalau anak-anak mereka nggak mau nurut sama mereka. Jadi anak-anak yang hidup di dalam rumah ini tuh sangat ketakutan setiap hari. Mereka nggak berani ngelawan orang tua mereka. Mereka nggak berani juga ngomong apa-apa karena mereka juga nggak tahu gimana cara ngomongnya, gimana caranya ngomong ke orang lain. Mereka nggak pernah ketemu orang lain juga. Anak-anak keluarga Turpin dikurung di rumahnya selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup mereka, kebanyakan dari mereka tuh dikurung. Bahkan mereka bisa dirantai ke tempat tidur mereka sendiri selama berbulan-bulan. Kalau melanggar aturan, mereka bisa dipisahin dari saudara-saudara mereka, dikasih makan yang lebih dikit, atau bahkan mereka bisa dirantai lama banget atau lebih lama dari saudara-saudaranya mereka yang lain. Kalau tadi kalian ingat, aku ada ngomong kalau 2 saudaranya Jordan itu lagi dirantai di tempat tidurnya mereka, itu karena mereka ketahuan nyuri makanan. Yang sebenarnya setelah kita ngelihat kembali gitu, mereka tuh nyuri makanan karena mereka lapar dan mereka nggak dikasih makan, bukan karena mereka nakal. Anak-anak di keluarga Turpin ini cuma dikasih makan sehari sekali. Kadang itu cuma roti atau makanan kaleng, bahkan frozen food aja jarang. Sementara itu orang tua mereka, David dan Louis, itu bisa makan makanan enak, mereka bisa pesen dari luar, mereka bisa pesen fast food, mereka banyak stok makanan di kulkas, tapi anak-anak mereka nggak boleh nyentuh makanan itu sama sekali. Bahkan kadang anak-anak mereka tuh harus nyari makanan di sampah karena mereka terlalu lapar. Selain kelaparan, anak-anak keluarga Turpin ini juga kena siksaan psikologis dan fisik. Mereka bisa dipukulin, mereka bisa dicekik, mereka bisa nggak dikasih makan selama berhari-hari, bahkan mereka bisa disuruh dipaksa tidur sampai 20 jam sehari. Kalau ngelawan, mereka bisa dirantai, dipisahin dari saudara-saudaranya, dan mereka juga nggak dikasih makan. Bahkan nggak perlu sampai ngelawan. Kalau mereka ngelakuin hal kecil aja yang menurut orang tua mereka itu salah, mereka bakal dipukulin, dan nggak cuma dipukulin, mereka bakal dipukulin sampai mereka berdarah-darah. David Turpin sendiri itu memakai berbagai alat untuk mukulin anak-anak mereka. Mulai dari sabuk sampai kayu, semuanya itu dipakai untuk mukulin anak-anaknya. Selain itu, David juga bisa ngurung anak-anak mereka di dalam kandang anjing. Atau kandang yang dia buat sendiri dan itu kecil banget. Lebih parahnya lagi, waktu anak-anak dari Turpin family ini udah agak gede, saudara-saudara yang gede ini disuruh ngurung adik-adik mereka di dalam kandang. Kalau mereka nggak mau, mereka yang bakal dikurung dalam kandang itu. Jadi kehidupan mereka di dalam rumah itu tuh bener-bener stressful. Mereka penuh dilema setiap hari apa yang harus mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan itu bisa salah depan mata orang tua mereka. Tahun 2006, jadi mungkin belum semuanya anak-anak dari David dan Louis ini udah lahir. Tapi tahun 2006 mereka pindah ke daerah terpencil di Texas. Dan mereka menelantarkan anak-anak mereka di situ. Anak-anak mereka tuh jauh dari rumah-rumah lain, hanya ditaruh di lapangan terbuka dan di dalam kayak van gitu. Dan mereka bakal seminggu sekali ngedrop makanan dan anak-anak mereka harus hidup sendiri, berusaha bertahan hidup di tengah kondisi yang mereka juga gak familiar. Mereka waktu itu semuanya juga masih kecil-kecil dan mereka bingung gitu gimana caranya hidup, apalagi tanpa orang tua mereka. Waktu itu Jordan usianya masih 6 tahun. Jadi dia bilang kadang dia udah nggak tahu harus makan apa. Dia bakal makanin daun-daun yang ada di sekitar van mereka. Kadang Jordan juga bisa makan es batu sama tomat karena dia udah kehabisan cara untuk mencari makanan. Selain itu, anak-anak dari keluarga Turpin ini cuma boleh mandi setahun sekali. Ditambah lagi kondisi rumah mereka yang kotor banget, ngebuat rumah mereka tuh bener-bener sangat gak ideal untuk ditinggalin.
Tahun 2010, akhirnya keluarga ini pindah ke Paris, California. David Turpin ada kerjaan baru di tempat yang bagus juga. Dia juga beli mobil, dia ganti platnya, tulisannya jadi David and Louise Forever. Di depan rumah mereka yang baru ini, mereka juga taruh bunga-bunga. Jadi kelihatannya dari depan rumah mereka tuh bagus banget. Tapi dibalik itu semua, sejak pindah ke Paris, California, Louis ini suka banget belanja barang. Dia pakai semua kartu kredit yang ada untuk belanja hal-hal kecil. Dia suka belanja mainan anak-anak, baju untuk anak-anak. Dia juga suka belanja buku. Tapi masalahnya, anak-anak dia sama sekali nggak boleh nyentuh apapun yang dia beli. Jadi, walaupun Louis dan anak-anaknya ngelihat banyak banget barang baru di rumah mereka, anak-anak Louis masih pakai baju yang lama, baju yang kotor yang nggak pernah dicuci. Meanwhile, di lemari mereka itu isinya baju baru semua yang nggak boleh dipakai. Dia beli banyak banget barang sampai akhirnya mereka tuh kelilit utang. Akhirnya karena kelilit utang, David harus bangkrut dan akhirnya mereka mikir kita harus hemat. Dan lagi-lagi yang jadi korban dari semua ini adalah anak-anak mereka. Setiap hari mereka cuma makan roti sama peanut butter. Kadang banget mereka bisa dikasih frozen food sama David dan Louise. Tapi Louise dan David tetap makannya itu makanan enak. Mereka beli dari luar, mereka beli fast food, di kulkas tuh full dengan makanan. Tapi again, anak-anak mereka tuh nggak boleh makan apa yang ada di kulkas atau apa yang dimakan sama David dan Louise. Di dalam rumah ini, David dan Louise itu juga nyuruh anak-anak mereka untuk nggak tidur semalaman. Jadi di rumah itu, anak-anak dari David dan Louise ini nggak boleh tidur waktu malam. Mereka tidurnya waktu siang. Jadi kayak kebalik. Supaya aktivitas mereka dalam rumah itu nggak ketahuan sama tetangga-tetangga mereka. Karena mereka nggak mau tetangga-tetangga mereka tahu apa yang mereka lakukan ke anak-anak mereka. Kalau malam, mereka cuma bakal nyuruh anak-anak mereka untuk duduk. Terus nggak boleh buka tirai, nggak boleh buka jendela, nggak boleh bahkan untuk ngelihat keluar jendela. Nah, ada waktu-waktu tertentu di mana akhirnya David dan Louise ini pergi keluar rumah. Dan beberapa dari anak-anak yang udah gede itu dikasih pegang handphone jadul. Sebenarnya nggak jadul-jadul banget sih, jadi masih bisa akses internet supaya mereka ini bisa kontak saudara-saudara yang besar ini kalau mereka mau nyuruh mereka untuk ngelakuin sesuatu. Nah, waktu David dan Louise ini pergi, anak-anak mereka ini ngerasa ada sedikit kebebasan. Mereka bisa buka jendela, mereka bisa putar lagu, mereka bisa baca buku, mereka bisa nonton TV. Jadi waktu orang tua mereka keluar rumah, mereka ngerasain kebebasan yang setidaknya ada gitu. Mereka juga dari handphone itu ngajarin satu sama lain tentang dunia luar. Bahkan mereka ngajarin satu sama lain terkait bahasa. Karena mereka nggak pernah dengar orang lain ngomong, orang di luar itu ngomongnya seperti apa. Yang mereka tahu adalah ya keluarga mereka sendiri dan cara keluarga mereka sendiri ngomong. Jadi dengan adanya handphone itu mereka bisa setidaknya tahu sedikit dan ngajarin satu sama lain terkait gimana sih caranya berbahasa atau ada apa sih di dunia luar itu. Awal dari rencana Jordan untuk kabur itu dimulai tahun 2015. Waktu itu orang tua mereka lagi keluar dan Jordan itu minjem handphone kakaknya untuk ngeliat-ngeliat internet. Akhirnya dia ngeliat musik videonya Justin Bieber. I started realizing that there is a different world out there. I only knew one world, and that was like always being there. I was just blown-minded by how different it is out there, and I was always like, I want to be out there. I want to be like that. I want to experience that. Di situ dia baru sadar ternyata di luar sana itu dunia itu beda banget. Dia ngeliat orang-orang bisa party, bisa seneng-seneng sama teman-temannya, sama keluarganya. Dia mulai nonton Hannah Montana, High School Musical. Dia baru lihat, oh ternyata kalau kita berinteraksi sama orang tua, itu tuh bisa ya, nggak dimarahin, nggak dipukulin. Karena dia terlalu biasa dengan apa yang dia lihat di dalam rumah dia. Akhirnya dia merasa kalau dia harus berinteraksi gitu sama orang lain di internet. Dia nge-upload salah satu video dia yang isinya dia tuh nyanyi lagu yang dia buat sendiri untuk ngungkapin apa yang dia rasain. Dia berharap dengan dia upload video itu ada yang lihat, ada yang komen, dan akhirnya mungkin bisa berinteraksi sama orang itu. Akhirnya setelah dia ngupload video itu, ada satu orang yang bilang, kok dia dalam rumah terus ya? Kenapa dia kalau malam selalu nggak tidur ya? Akhirnya Jordan cerita ke orang ini kalau misalnya
ya dia keadaan di rumahnya seperti apa, dia kalau malam nggak tidurnya tuh waktu siang. Dan akhirnya orang itu bilang, wah ini udah nggak benar, kamu harus telepon polisi. Di situ Jordan sadar, iya ya, ini nggak benar, gue harus kabur dari rumah ini. Tapi waktu itu Jordan masih belum berani ngelakuin apa-apa. Suatu hari Jordan ketahuan nonton musik video Justin Bieber sama orang tuanya, dan dia dicekik sama ibunya karena ketahuan. Dan waktu itu dia ngerasa dia udah hampir mati. Sejak saat itu, dia selalu punya mimpi buruk terkait ibunya tuh mau ngebunuh dia. Dia terus-terusan mimpi kayak gitu sampai dia udah terganggu banget. Akhirnya dia bilang ke saudaranya dia, kita harus keluar dari rumah ini. Tahun 2018, Jordan akhirnya ngomong lagi ke kakaknya kalau dia pengen kabur dari rumah. Waktu itu Jennifer, kakaknya yang pertama, itu udah pernah berusaha kabur dari rumah, tapi gagal. Tapi karena dia pernah berusaha kabur, dia pernah lihat dunia luar, kondisi di sekitar rumah mereka. Akhirnya kakaknya ini ngegambar peta untuk jadi petunjuknya Jordan ketika dia mau kabur dari rumah. Jadi ada apa, jalanan itu di mana, terus rumah-rumah di sebelah ini kira-kira jaraknya seperti apa gitu. Mereka mikirin berbagai cara supaya Jordan ini bisa kabur dari rumah. Karena tadi mereka punya handphone, mereka nelpon taksi gitu. Mereka nanya, kalau misalnya kita mau ke daerah lain, itu kira-kira berapa ya harganya, harga untuk taksinya. Terus ternyata harga itu terlalu mahal buat mereka nggak ada uangnya. Akhirnya Jordan ingat dia pernah nonton di TV tentang polisi. Dia ingat kalau mereka tuh bisa nelpon 911. Mereka sadar, oh kalau misalnya kita lapor polisi, kita harus ada buktinya. Jadi mereka ngefotoin kondisi dalam rumah itu, termasuk adik-adiknya Jordan yang lagi dirantai ke tempat tidur mereka, sebagai bukti nanti kalau Jordan udah ketemu polisi. Supaya polisi nggak ngira, oh ini cuma anak-anak yang membangkang aja, atau ini cuma remaja yang hubungan sama orang tuanya kurang baik. Jadi mereka ada bukti. Kita kembali ke 14 Januari 2018. Setelah nunggu sekitar 19 menit, akhirnya ada salah satu polisi petugas yang tadi ditugaskan untuk nyamperin Jordan, yang akhirnya ketemu sama Jordan. Petugas itu nanya ke Jordan kayak, kenapa kamu nelfon polisi, apa yang terjadi? Dan Jordan ngejelasin semuanya ke polisi ini. Tapi, kayak di banyak kasus, polisi ini cuma ngira Jordan ini kayak mungkin berantem ya sama orang tuanya. Mungkin Jordan ini cuma remaja yang membangkang aja, yang kabur dari rumah. Jadi dia udah kepikiran, gue bawa balik aja kali ya anak ini ke rumahnya, dan gue omongin gitu orang tuanya untuk harus gimana sama anaknya atau supaya mereka baikan. Tapi sebelum dia ngelakuin itu, tiba-tiba dia kepikiran untuk nanya ke Jordan, kamu ada buktinya nggak? Ada bukti foto-fotonya nggak? Dan untungnya karena tadi Jordan dan kakak-kakaknya udah ngefoto apa yang ada dalam rumah itu, Jordan nunjukin ke polisi itu dan dia nggak dibawa balik ke rumahnya. I decided to take it, thinking, hey, this might be a good way just to end my shift. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. Look at that. See, those are the places that make it on that. And see how dirty she is? We are so filthy. We don't take baths. Dia disuruh masuk ke dalam mobil polisi untuk akhirnya polisi itu nanti nanya keterangan lebih lanjut dan tahu langkah yang harus diambil selanjutnya. 1,5 jam setelah Jordan nelpon 911, polisi akhirnya datengin rumahnya keluarga Turpin ini. Mereka jalan ke depan pintu rumahnya keluarga Turpin dan mereka ketuk pintu rumahnya selama 2 menit 10 detik. They knock for 2 minutes and 10 seconds. Obviously not open. Sampai akhirnya, kedua orang tua Jordan ngebuka pintu rumah mereka. Hi. A mother and father appear. We got a call for a check the welfare here at your house. Polisi nyampein ke kedua orang tuanya Jordan kalau misalnya mereka mau ngelakuin welfare check. Jadi, welfare check ini biasa dilakuin sama polisi untuk ngecek keadaan suatu rumah dan orang-orang yang ada dalam rumah itu. Untuk mastiin kalau orang-orang dalam rumah itu tuh baik-baik aja. Jadi welfare check ini bisa di-request sama saudara mereka, atau sama teman-teman, atau sama orang yang mereka kenal, atau sama tetangga untuk ngecek apakah kondisi mereka tuh baik-baik aja. Jadi mereka bisa masuk ke dalam rumah itu untuk ngecek apakah kondisi rumah itu baik-baik aja, orang-orang yang semua ada di dalam baik-baik aja. Jadi polisi menggunakan dalil welfare check ini untuk bisa masuk ke dalam rumah si keluarga Turpin ini. Akhirnya polisi bisa masuk ke dalam rumah keluarga Turpin ini, dan mereka ngeliat kalau kondisi rumahnya udah berantakan, kotor banget, dan bener aja banyak banget anak-anak yang ketakutan dan ada dalam kamar yang bisa dibilang cukup
kecil untuk jumlah anak yang ada dalam kamar itu. Mereka pelan-pelan juga nemuin satu-satu dari 12 saudara Jordan yang lain. Waktu polisi nemuin saudara-saudaranya Jordan, kondisinya mereka tuh memprihatinkan banget. Mereka kotor, mereka beberapa juga ada luka-luka, tapi tadi kan ada yang ditunjukin kalau dua adiknya si Jordan ini dirantai ke tempat tidurnya. Tiba-tiba rantainya tuh hilang. Tapi again, kondisi mereka tuh memprihatinkan banget, kotor banget. Dan salah satu saudaranya si Jordan, which is Jennifer yang tadi kita omongin, dia waktu itu umurnya 29 tahun, tapi beratnya cuma 37 kg, atau mungkin setara sama anak yang umurnya 10-11 tahun. Sambil pelan-pelan nyisirin rumah mereka untuk ngeliat ada anak lagi nggak yang tersembunyi gitu, mereka akhirnya nemuin salah satu saudara Jordan di balik kardus-kardus yang ditumpuk, dan dia lagi dirantai. Dan dia udah dirantai selama berminggu-minggu. Waktu polisi nyari-nyari di dalam rumahnya, akhirnya mereka menemukan rantai-rantai yang digunakan untuk ngerantai anak-anak dari keluarga Turpin. Setelah ngelihat semua itu, bukti-bukti yang mereka dapatkan juga udah cukup. David dan Louis akhirnya ditangkap. Dan mereka didakwa dengan belasan tuduhan berat, termasuk penyiksaan dan pengurungan ilegal. Pada tahun 2019, akhirnya mereka dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Jadi pertanyaan yang sebenarnya tersisa adalah, kenapa mereka ngelakuin ini ke anak-anak mereka sendiri? Kenapa mereka bisa tega ngelakuin semua ini ke anak-anak mereka? Kepala investigator dari kasus ini cuma bilang, nggak ada. There's no way. Kadang orang-orang waras itu bisa ngelakuin hal-hal jahat. So there's no why. Jadi, itu kasus keluarga Turpin yang sebenarnya sampai sekarang tuh masih menyisain pertanyaan yang tadi ya, kenapa dia ngelakuin semua itu? Kenapa mereka tega ngelihat anak-anak mereka sendiri seperti itu? Karena sebenarnya di persidangan juga kedua orang tua Turpin ini nangis ngelihat testimoni anak-anak mereka, dan mereka minta maaf. Berarti kan mereka tahu itu salah, tapi kenapa ya mereka tetap ngelakuin itu? Gak ada yang tahu sampai sekarang. So I think that's all for today's video. Jangan lupa kasih tahu kalian lebih suka tipe video yang true crime kayak gini atau lebih suka video tentang movies. Okay, thank you everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!